Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadila Az-Zahra, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi sistem politik Indonesia zaman modern yang beranggotakan pertama, saya sendiri Putri Fadila Az-Zahra dengan nomor NIM 2046080, yang kedua ada Lili Davika dengan nomor NIM 17046114, yang ketiga ada Dinda Vanitasia dengan nomor NIM 2046047, yang keempat ada Rahmat Turidani dengan nomor NIM 2046144. Yang kelima ada Deyang Petresia dengan nomor NIM 2046121. Materi pertama mengenai kedatangan bangsa Portugis akan dibahas oleh Lili Davika. Kepada Lili Davika kami persilahkan. Baiklah, saya Lili Davika akan sedikit membacakan mengenai materi pertama dari kelompok kami, yaitu mengenai kedatangan bangsa Portugis. Jadi pada tahun 1498, Raja Portugis mengirimkan ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta, di Hindia pada tahun 1498. Di daerah ini, para pelaut mendapat rempah-rempah dari para pedagang untuk dibawa kembali ke negerinya. Pada tahun 1511, dari Hindia, bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pemimpinan Alfonso mengikuti perjalanan para pedagang Islam. Pada masa itu, pusat perdagangan Islam itu ada di Melaka. Jadi, dari Melaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur untuk mendapatkan sendiri rempah-rempah yang berada di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis itu tiba di Maluku, tepatnya di Ternate. Nah, pada masa ini di sana itu terjadi perang antara Ternate dan Tidore, yang juga merupakan perang antara bangsa kulit putih, yaitu bangsa Spanyol dan Portugis. Jadi untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua bangsa kulit putih ini, Paus turun tangan. Dan pada tahun 1521 dilakukan sebuah perjanjian. Perjanjian itu bernama Perjanjian Saragossa. Isi perjanjiannya antara lain, bumi dibagi atas dua pengaruh. Yang pertama itu pengaruh bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Terus isi perjanjian yang kedua itu wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina. Sementara wilayah kekuasaan Portugis itu membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Sekian materi pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Vanitasia dengan NIM 200466047 akan melanjutkan materi kedua tentang kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Perdagangan rempah-rempah yang dilakukan bangsa Portugis sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa Belanda. Terlebih lagi, para pedagang Belanda tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kegiatannya di bandar perdagangan Lisboa, yaitu Lisabon dan Portugis. Para pedagang Belanda berusaha sendiri untuk mencari dan menemukan sumber rempah-rempah yang ada di dunia timur. Tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, para pedagang bangsa Belanda tiba di Banten, Indonesia. Pemerintah Belanda membuat badan usaha atau kongsi dagang yang diberi nama VOC, yaitu Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC berdiri pada tahun 1602 yang juga lebih sering disebut oleh bangsa Indonesia dengan sebutan Kompeni Belanda. Para petualang Belanda beruntung karena mereka memperoleh informasi perjalanan bangsa Portugis ke Asia dan Indonesia. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal berawak kapal 249 orang mendarat di Banten. Kehadiran Belanda di Nusantara mengawali penjajahan di Indonesia ditandai dengan terbentuknya VOC tahun 1602. Selain politik etis, 4 kebijakan ini pernah diterapkan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Berikut adalah 4 kebijakan semasa kolonial Belanda yang berusaha menguasai di daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan oleh VOC. VOC merupakan gabungan perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Pemerintah Belanda memberikan sejumlah hak istimewa terhadap VOC. Semasa kependudukan VOC di Indonesia, keistimewaan hak yang mereka miliki digunakan untuk merampas hasil bumi dari penduduk kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kedua, kerja rodi. Kebijakan ini berlangsung semasa pemerintahan Gubernur Herman Willems Daendels di bawah kekuasaan Raja Louis Napoleon. Selama memerintah, Daendels menerapkan sistem kerja wajib atau dikenal dengan kerja rodi. Daendels dikenal sebagai sosok pemimpin yang amat disiplin dan kejam.
Hingga suatu ketika, ia melanggar undang-undang negara dengan menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing dan membuat diberhentikan dari jabatannya. Yang ketiga, sistem sewa tanah. Meskipun tidak digagas oleh pemerintahan Belanda, namun kebijakan yang dicanangkan oleh Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur Jawa di Indonesia semasa pendudukan Inggris. Yang keempat, tanam paksa. Kebijakan ini diterapkan oleh Belanda untuk mengisi kekosongan kas negara setelah berakhirnya Perang Jawa. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Van der Bosch di tahun 1830, yang mana seluruh hasil panen langsung diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Di India Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yakni EIC pada tahun 1600 dengan India sebagai daerah operasinya. Pusat kekuasaan EIC adalah di Kalkutta, India, dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. 2.2 Dampak sistem politik pada masa kolonial. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijakan pemerintah kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijakan pemerintah istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti atau hasil bumi semakin berkurang, bahkan hilang sebab kedudukannya telah terganti sebagai alat pemerintah Belanda. Baiklah, materi selanjutnya dampak sistem politik kolonial. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena investasinya. Yang ketiga, bupati menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diberi gaji. Padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapatkan upeti dari rakyat. Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing, bahkan sebagian diambil alih atas di bawah kekuasaan kolonial. Dampak kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Yang kedua, para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Yang ketiga, bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Yang keempat, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang kelima, Belanda dan Inggris melakukan investasi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik, dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Yang keenam, hukum yang menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat dan modern. Yang ketujuh, kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nardelanika di akhir abad 19 menuju awal abad ke-20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Selain itu, sistem pemerintahan Indonesia sekarang merupakan warisan dan penerapan ajaran turis politika yang dijadikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia.
berdasarkan golongan masyarakat di Hindia. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintahan kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918.